Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Siapapun Anda di sana, selamat berjumpa kembali dengan saya, Glenn Fortuna Della Fortega, dalam serial advokasi aturan ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sedikit memberikan informasi terkait rangkaian Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diundangkan di tanggal 20 November 2020 yang lalu. Di serial-serial yang lalu telah saya sampaikan informasi terkait bagaimana cara membaca Omnibus Law, dalam hal ini khusus untuk Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Lalu di sana ada berbagai macam turunannya, yang salah satunya sudah diundangkan pula melalui peraturan pemerintah. Kali ini saya akan coba soroti terkait dengan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang telah pula diundangkan di tanggal 2 Februari 2021 yang lalu. Khusus saat kali ini saya akan coba membuat video tutorial serial advokasi ini adalah terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Ada sekitar 26 jenis pemutusan hubungan kerja, yang salah satunya yang akan saya soroti pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena alasan usia pensiun. Nah, bagaimana pelaksanaannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11, lalu ada salah satu turunannya di PP 35, itu terkait dengan uang pesangon pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini adalah pada kondisi karyawan memasuki usia pensiun. Nah, dalam judul ini saya lihat Anda bisa baca pengaturan uang pesangon pensiun dalam PP 35 tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun sebagai lex specialis. Apakah bertentangan? Karena perundang-undangan terkait dengan dana pensiun ada khusus diatur di dalam Undang-Undang 11 ini. Lalu kemudian ada sedikit masalah juga, nanti kita lihat di dalamnya, yaitu terkait dengan usia pensiun. Baik, para pemerhati, dalam hal ini para HRDs, para pemerhati ketenagakerjaan, para serikat pekerja, buruh, dan para pengusaha di sini. Kita awali dengan acuan awal di Undang-Undang 13 2003. Itu terkait dengan peraturan atau ketentuan uang pesangon pensiun. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, khususnya di pasal 167 yang kemudian dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 81 angka 56. Kita lihat dulu seperti apa aturan atau ketentuan uang pesangon pensiun di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003. Kita lihat di sini. Di ayat pertama di pasal 167 itu pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena memasuki usia pensiun. Ini lihat saya kuningin ini. Karena memasuki usia pensiun. Karena tadi di judul apakah ada jadi masalah dalam konteks memasuki usia pensiun. Tapi ada satu syarat di sana, dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja buruh pada program pensiun. Jadi ada program pensiun, nanti kita bahas di
belakang seperti apa program pensiun itu, yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja atau buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Sesuai ketentuan pasal 156, karena di pasal 156 ayat 2 itu tuh ada terkait dengan komponen pemutusan hubungan, imbalan pemutusan hubungan kerja, ada kurang lebih 3 atau 4 ya. Jadi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atau PH, dan uang pisah diberikan kepada pekerja dengan alasan-alasan pemutusan hubungan kerja. Jadi poin besarnya di dalam Undang-Undang 13, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena memasuki pensiun, tapi kalau pengusaha mempunyai program dana pensiun, pekerja yang dimasukkan di sana, pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Poin besarnya itu. Lalu di ayat 2 mengatakan dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun, jadi disandingkan dengan program pensiun itu yang diterima sekaligus dalam program pensiun lebih kecil, maka selisihnya dibayar pengusaha. Jadi uang program pensiun ini lebih kecil dibandingkan dengan uang pesangon pensiun. Misalkan di uang pesangon pensiun 100 juta, lalu di manfaat pensiun itu lebih kecil, maka selisih 50 juta, maka akan dibayar selisihnya oleh pengusaha. Itu kondisi kedua. Di pasal 167 ayat 3 ada terkait lagi, kalau pengusaha di dalam program pensiun itu iurannya dibayar oleh pengusaha dan juga oleh pekerja, maka yang diperhitungkan adalah iuran dari pengusaha. Nah, kondisi-kondisi ini nanti akan diadaptasi juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35. Kemudian hal yang lain, kondisi-kondisi di pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu, lalu di 4-nya boleh diatur lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Kemudian ayat 5 dilihat sini, dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 itu uang pesangon, lalu 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Nah, uang penggantian hak itu ada komponen 15%. Nanti bagaimana perkalian itu, apakah dirubah lebih besar atau lebih kecil di Undang-Undang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 itu. Nah, lalu pasal ayat 6-nya, kalau hak atas manfaat pensiun sebagai dimaksud pada ayat 1, 2, 3, dan 4 tidak menghilangkan hak pekerja atau buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib. Jadi JHT itu ada di program BPJS Ketenagakerjaan JHT. Jadi tidak mengutak-atik itu. Jadi dapat uang pesangon pensiun, lalu di JHT pun dapat gitu ya. Tapi tadi dengan syarat ya. Kita akan lebih jelas di dalam infografis ini kurang lebih gitu. Jadi kondisi memasuki usia pensiun sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003, dilihat di sana, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena memasuki usia pensiun. Ya, jadi bisa memutuskan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun. Lalu ada 2 kondisi besar tadi dalam pasal 167 itu. Pengusaha yang mengikut sertakan program pensiun, berarti ada program pensiun di sana, atau dengan kondisi pengusaha tidak mengikut sertakan, berarti tidak memiliki program pensiun. Itu nanti baik program pensiun pemberi kerja, karena dana pensiun itu ada 2 programnya, diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja, jadi pemberi kerja menyelenggarakan dana pensiun. Di luar itu bisa mengikut sertakan juga di DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, biasa nanti asuransi jiwa dan bank yang menyelenggarakan itu. Tapi di perusahaan sendiri bisa menyelenggarakan dana pensiun pemberi kerja namanya. Nah, itu ada 2 program, yaitu program manfaat pasti dan program iuran pasti. Ini berbeda.
programnya atau tata caranya. Kalau manfaat pasti itu melalui satu rumus tertentu untuk menghasilkan satu manfaat pasti atau manfaat pensiun. Kalau iuran pasti, akumulasi keseluruhan sudah langsung terinformasikan, seperti kurang lebih di jaminan hari tua BPJS. Jadi ada dua besar ya kondisi, pengusaha yang memiliki program pensiun atau yang tidak memiliki program pensiun. Nah, saya akan coba kupas dulu di pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan pekerja itu 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja dan ditambah uang penggantian hak. Di Undang-Undang 13 masih ada unsur 15% penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan. Ini di Undang-Undang 13. Nanti lihat di Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa. Apakah tetap seperti itu? Itu kondisi yang kalau pengusaha tidak memiliki program dana pensiun atau mengikut sertakan karyawannya ke dalam program pensiun. Jadi wajib memberikan kepada pekerja uang imbalan, uang pesangon pensiun lah. Lebih gitu ya. Yang tadi 2 kali uang penghargaan masa kerja, nanti di matriknya seperti apa. Lalu kondisi yang lain, pengusaha mengikut sertakan program pensiun. Nah, yang membedakan di dalam mengikut sertakan program pensiun itu apabila iuran pensiun itu yang dibayar penuh oleh pengusaha, pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Yang seperti kondisi pertama ini, pengusaha tidak mengikut sertakan. Kalau iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, si pekerjanya tidak dipotong iuran pesangon pensiun. Kondisi kedua, ini karena iurannya dibayar oleh pengusaha dan pekerja, ya, dibayar oleh pengusaha pekerja. Ini bisa diperhitungkan atas iurannya pemberi kerja dengan uang pesangon pensiun. Jadi kondisi-kondisi ini yang terjadi di Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja seperti apa? Tapi sebelum ke sana kita lihat satu contoh ya. Jika pekerja atau buruh dengan masa kerja 24 tahun atau lebih, maka mendapatkan maksimalnya 32,2 kali gaji. Kali gajinya itu gaji pokok plus tunai yang tetap. Yaitu di dalam uang pesangon, karena di matrik uang pesangon itu maksimal masa kerja 8 tahun mendapat 9 bulan upah. Lalu dikalikan 2, tadi ini ada unsur pengalinya 2. Sehingga 18 kali. Di uang penghargaan masa kerja ini maksimal lebih dari 24 tahun atau sama dengan 24 tahun atau lebih, itu mendapat 10 kali gaji. Jadi totalnya dari 18 tambah 10 28, lalu kemudian ada komponen lain, itulah uang penggantian hak yang tadi 15%. Ini jadi 28 kali 15%, 4,2, jadi total ABC totali 32,2 kali gaji. Jadi uang pesangon kalau pemberi kerja tidak mengikut sertakan program pensiun kepada pekerjanya, begitu mencapai usia pensiun, dia mendapat, kalau lebih masa kerja lebih dari 24 tahun atau sama dengan 24 tahun, itu 32,2 kali gaji bruto. Ya, gaji pokok plus tunjangan tetap. Kurang lebih itu. Nah, para pemerhati ketenagakerjaan, kita akan coba kupas bagaimana sekarang, apakah ada perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan di peraturan pelaksanaannya atau juklaknya di PP 35 itu. Kita lihat. Nah, Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja pada pasal 81 kita lihat yang terkait dengan pensiun dan upah pesangon tuh di mana saja. Di pasal 81 angka 38 ada cerita mengatakan di butir C itu ini kaitannya dengan pengusaha itu tidak perlu memberitahukan kepada pekerja atau serikat pekerja terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena alasan usia pensiun. Karena ada 26 alasan PHK
itu kalau di PHK terkait dengan di luar ABCD ini tidak perlu diberitahukan kepada pekerja atau serikat pekerja. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah pekerja buruh yang mencapai usia pensiun, ya, saya kuning ini sih, mencapai usia pensiun karena ini jadi problem nanti ke depan, sesuai dengan usia pensiunnya sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Ini tidak perlu pemberitahuan. Jadi pemberitahuan terkait dengan alasan, kita akan fokus ke pensiun saja dulu, ini tidak perlu diberitahukan. Jadi sudah memahami terkait dengan mencapai usia pensiun. Baik, itu di angka 38 pada pasal 81. Lalu ada yang lain lagi menyinggung terkait dengan pensiun di angka 42, pasal 81 angka 42, yaitu disisipkan bunyinya adalah pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan tadi di huruf N, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Ya. Jadi dua angka ini terkait dengan pensiun. Lalu di angka 44 dengan pasal yang sama 81 disebutkan, inilah yang saya kuningin ini menjadi nanti perkara nanti terkait dengan usia pensiun. Ketentuan pasal 156 diubah sehingga berbunyi berikut. Jadi kalau diubah ini berarti pasal 156 di Undang-Undang 13 2003 masih ada, tapi redaksionalnya diubah. Seperti apa perubahannya? Di ayat 1 Romawi ini redaksionalnya begini. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan garis miring atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi kata-katanya dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, apapun hubungan kerja itu, pemutusan hubungan kerja itu karena ada 26 alasan pemutusan hubungan kerja, salah satunya itu pensiun, pengusaha wajib membayar. Nah, perubahannya apa? Ini di Undang-Undang 13 kata-kata wajib itu dulu diwajibkan, sehingga dirubah jadi wajib. Lalu ada kata lain yang dirubah, uang pesangon dan garis miring atau, dulu di Undang-Undang 13 dan atau. Jadi sebegitu aja. Jadi secara substansi pasal 156 dalam perubahannya ini tuh tidak ada berubah apapun kecuali ditambahkan diwajibkan jadi wajib dan atau dan garis miring atau. Tapi poin besarnya adalah pengusaha wajib membayar kalau terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, nanti kaitannya adalah pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun seperti apa. Lalu kemudian yang tadi, komponen upah yang digunakan sebagai perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Maka jadi gaji pokok plus tunjangan tetap. Bukan hanya gaji pokok, tapi upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi kurang lebih ada 3 angka di pasal 81 yang terkait dengan pensiun. Ya, 1, mencapai usia pensiun, pekerja buruh tidak perlu diberitahu oleh pengusaha. Tidak perlu dilakukan pengusaha untuk memberitahu. Lalu alasan PHK itu terjadi karena pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Lalu di pasal 44 pengusaha wajib membayar kalau terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian di angka 45 komponen untuk pembayaran pesangon itu dan penghargaan adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Baik ya, sampai di sana. Jadi nanti kita akan ada infografi, mungkin akan lebih bisa dipahami lagi. Nah, ini rangkaian infografisnya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja pasal 81 di angka 38 tadi, pasal 151 A butir C, lalu angka 42 pasal 154 ayat 1 huruf N. Kurang lebih ini kata-katanya. Tidak perlu dilakukan pemberitahuan oleh pemberi kerja kepada pekerja dan atau serikat pekerja PHK karena alasan usia pensiun. Kata saya ini normal tanda tanya. Usia pensiun itu apa? Karena ada nanti banyak komponen usia pensiun. Nanti lihat di bawahnya. Lalu kemudian usia pensiun. Karena tadi apakah usia pensiun itu menjadi masalah? Usia pensiun itu harus sesuai dengan di perjanjian kerja.
lalu yang dituangkan di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi boleh jadi setiap orang bisa berbeda usia pensiunnya. Normally misalkan pensiun normal itu 55. Tapi mungkin pada unit kerja tertentu mungkin di bawah itu atau bahkan lebih. Nah, ini jadi problem nanti kemudian hari. Sehingga dalam konteks tidak perlunya diberitahukan terkait dengan alasan pemutusan hubungan kerja karena alasan usia pensiun, pekerja tidak dapat menolak. Understood. Jadi pemberi kerja dan pekerja, jika saya pada saat itu saya udah usia pensiun 55, jadi kalau pemberi kerja memutus hubungan kerja, ya tidak bisa menolak. Satu, tidak ada pemberitahuan, jadi tidak ada sengketa terkait dengan usia pensiun yang sudah ditetapkan di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga menerima PHK alasan usia pensiun yang sudah ditetapkan harus menerima saja, karena di awal sudah diberitahukan usia pensiun Anda di sini seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi kupasan panjang karena masuk ke MK pula nih terkait dengan usia pensiun di dalam frasa tadi, ditentukan atau usia pensiun sesuai dengan ketentuan di perjanjian kerja ini. Lihat di sini infografisnya. Ini setelah itu terjadilah PHK. Ya, jadi alasan usia pensiun, lalu terjadi pensiun, ini artinya terjadi PHK. Dengan terjadinya PHK, maka pengusaha wajib membayar di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam peraturan pelaksanaan PP 35 ya pasal 56 sebagai juklaknya ada perkalian membayar uang pesangon dikali 1,75. Jadi uang pesangonnya berdasarkan matrik nanti, karena di sana Pak maksimalnya 8 tahun, dikali 1,75 lalu gaji pokok plus tunjangan tetap. Yang dulu yang perkalian 1,75 ini adalah perkaliannya dikali 2. Ada penurunan. Dulu dikali 2 uang pesangonnya, ya. Sekarang dikali 1,75. Kemudian uang penghargaan masa kerjanya dikali 1. Tetap di dalam uang penggantian hak disebut sesuai ketentuan 15%-nya sudah dihapus. Jadi total kalau yang di Undang-Undang 13 kemarin itu 32,2, nah sekarang hanya 25,75 saja, ya, maksimalnya di sini. Nanti kita akan dikupas, Pak. Oke ya, jadi pengusaha wajib membayarnya tetap ada terkait dengan itu. Kita lihat sebelum ke sana bagaimana terkait dengan kata-kata mencapai usia pensiun, lalu ada kata lain memasuki usia pensiun, lalu usia pensiun itu umur berapa? Karena mencapai usia pensiun itu sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama usia pensiun. Di dalam literasi usia pensiun nanti kita sebut di Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun, ada yang namanya usia pensiun dipercepat. Startingnya di mana? Dipercepat tuh. Katakanlah sebagai usia pensiun normal di usia 55. Jadi ada kata usia pensiun dipercepat itu maksimalnya itunya harus 10 tahun ke belakang. Ke depan. Jadi kalau 55 normal, dia usia dipercepat tuh 45 tahun. Nah, kemudian ada usia pensiun yang dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang tuh sampai batas usia maksimum. Lalu ketentuan di Undang-Undang 11 itu sesuai ketentuan Menteri Tenaga Kerja. Jadi di Undang-Undang 11 itu menyebutkan batas usia pensiun pekerja itu di mana? Diatur oleh peraturan menteri di bidang ketenagakerjaan. Ini pula yang ditetapkan jika ada program dana pensiun di dalam peraturan dana pensiun. Oke, mungkin agak bingung nih. Jadi bagaimana mencapai usia pensiun itu ketentuannya diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Lalu di dalam Undang-Undang 11 tahun 92 itu ada yang namanya usia pensiun dipercepat, usia pensiun normal.
dan diperpanjang. Batas maksimum usia diperpanjang pensiun itu diatur oleh ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Baik ya, sementara ini. Nah, kita tengok sekarang yang tadi, karena Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu peraturan pelaksananya ada di dalam yang sudah diterbitkan di 2 Februari kemarin di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001 tentang apa nih? Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kita fokus di poin pemutusan hubungan kerja. Ya. Di dalam PP nomor 35 tahun 2021 di pasal 56 mengatur terkait dengan itu. Kita baca bersama-sama redaksinya. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh tadi memasuki usia pensiun. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 11 sebagai acuannya. Jadi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun. Tadi kita sudah sedikit singgung, memasuki usia pensiun tuh di usia berapa? Karena harus diatur di dalam peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama atau perjanjian kerja. Lalu Undang-Undang 11 terkait dengan dana pensiun menyatakan ada usia pensiun bisa diperpanjang di batas usia pensiun normal sampai seberapa yang diatur oleh peraturan menteri. Kuantitasnya itu ya. Nah, di dalam pasal 56 kita kembali ke PP nomor 35. Tadi perkaliannya itu uang pesangonnya berapa kali? Sebesar 1,75 kali di ketentuan pasal 40 ayat 2. Pasal 40 ayat 2 itu di peraturan nomor 35 nih. Terkait dengan uang pesangon ada matrik di sana. Matriknya ini persis sama, tidak ada dirubah seperti di Undang-Undang 13. Jadi masa kerja kurang dari 1 tahun dapat 1 bulan. Terus sampai maksimalnya masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 kali gaji. Lalu uang penghargaan masa kerja itu sebesar 1 kali dengan maksimumnya karena masa kerja 24 tahun atau lebih mendapatkan 10 bulan. Lalu ada uang penggantian hak. Nah, uang penggantian di pasal 40 ayat C itu yaitu terkait dengan seperti cuti yang belum digunakan. Lalu ongkos dari atau transportasi dari misalkan di tempat ke mana kembali ke home base-nya. Nah, pasal yang terkait lagi dengan PHK karena usia pensiun itu ada di pasal 158. Nah, inilah jadi acuan nanti seperti apa. Ini sebagai sebuah kondisi yang tadi di kondisi Undang-Undang 13 kalau pemberi kerja memiliki program dana pensiun dan pemberi kerja yang tidak memiliki program dana pensiun. Kita lihat satu di pasal 58. Di ayat satunya mengatakan pengusaha yang mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun, tadi ada kata-kata ya di Undang-Undang 13 juga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. Kita tahu peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, lex spesialisnya adalah di Undang-Undang 11 tahun 92. Iuran, nah ini jadi yang perkaranya adalah di sini ya. Jadi pengusaha yang mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan. Lihat ada kata-kata dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon yang di sini karena harus wajib membayar nih. Itu haknya si pekerja yang tadi uang pesangon sebesar 1,75 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan ini uang iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat pemutusan hubungan kerja. Jadi keseluruhan pemutusan hubungan kerja. Ada 26 alasan pemutusan hubungan kerja, tidak hanya memasuki usia pensiun aja, dapat diperhitungkan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak itu
melalui iuran yang dibayar oleh pengusaha di dalam program dana pensiun. Ya, di situ. Lalu pasal 5 ayat 2 ada kondisi yang lain, jika perhitungan manfaat dari program pensiun, tadi seperti yang hampir sama kalimatnya yang di Undang-Undang 13, jika perhitungan manfaat dari program pensiun, dan manfaat ini program dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat itu lebih kecil daripada uang pesangon, misalkan manfaat pensiunnya adalah 100, sementara uang pesangon ini 150, berarti kan lebih gede nih. Yang 100 ini dari hasil dari iuran pengusaha ini bisa dibayarkan kepada 150 ini, berarti kurang 50. Selisihnya dibayar oleh pengusaha. Jadi dua kondisi ini, pengusaha yang memiliki program dana pensiun, lalu iuran dana pensiun yang dari pengusaha bisa atau dapat diperhitungkan untuk pembayaran uang pesangon tadi. Ya, uang pesangon, kalau kita nyebut uang pesangon, jadi uang pesangon, uang penghargaan manusia tadi, dan uang penggantian hak, satu set lah gitu. Itu bisa dibayarkan untuk uang pesangon. Apabila kurang dari iuran yang terakumulasi oleh pengusaha ini, selisihnya dibayar oleh pengusaha. Nah, pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja. Nah, jadi kalau yang perjanjian kerja bisa dimasukkan ke sana bagaimana tata cara pemutusan hubungan kerja kalau terjadi PHK dengan berbagai macam alasan. Salah satunya alasan pensiun bisa dimasukkan di dalam peraturan perjanjian kerja ini, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Teknisnya seperti apa? Tapi biasanya dengan catatan tidak boleh lebih rendah dari atau lebih dari aturan yang sudah dibuat di sini. Jadi itu ya, kita lihat. Jadi ada dua kondisi pasal 58, kita lihat di penjelasannya supaya nanti clear. Jadi di penjelasan pasal 58 ayat 1 tadi, contoh perhitungan pemenuhan kewajiban pengusaha sebagai berikutnya. Misalkan uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja, kalau dalam hal uang pesangon pensiun tadi maksimumnya 25,75 kali gaji bruto. Komponen uang pesangon dan penghargaan masa kerja itu sebesar 15 juta. Jadi pengusaha karena si pekerjanya di PHK, contohnya misalkan PHK karena alasan pensiun 15 juta. Lalu bagaimana mendapatkan pengusaha harus bayar ini? Kemudian di besarnya manfaat atau jaminan pensiun menurut program pensiun, tadi program pensiun ada manfaat pasti, ada iuran pasti. Itu sebesar 10 juta. Jadi akumulasi di dalam manfaat pasti itu, karena kalau di iuran pekerja dipungut juga, lalu iuran dari pengusaha, lalu ditambah pengembangan, jadilah besarnya manfaat atau jaminan pensiun. Dalam konteks ini dicontohkan 10 juta rupiah. Nah, dalam pengaturan program dana pensiun itu dikatakanlah bahwa iuran pengusaha itu 60%, pekerjanya 40%. Artinya pada saat ada akumulasi manfaat atau jaminan pensiun sebesar 10 juta, di sini bahwa pengusaha itu punya urunan sekitar 6 juta. Nah, 60%, 10 juta dari 60% 6 juta. Lalu si pekerjanya 4 juta. Jadi lihat ya, untuk membayar 15 juta karena dapat diperhitungkan iuran pengusaha di program dana pensiun, itu pengusaha punya 6 juta. Si pekerja 4 juta. Jadi kekurangannya karena dia hanya punya 6 juta, kalau dibayarkan ke 15 juta, pengusaha masih kurang 9 juta. Nah, 9 juta itu adalah sebagai selisih yang harus dibayarkan. Nah, semua kondisi itu akan menjadi bagian dari uang yang diterima oleh si pekerja, karena pada saat alasan PHK itu dia akan dapat 6 juta merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun karena iuran dari pengusaha, lalu iuran pekerjanya juga diberikan kepada si PHK itu langsung, lalu sisanya 9 juta. Jadi totali A, B, C ini si pekerja yang di PHK tersebut, dalam ini contoh masuk usia pensiun, mendapatlah 19 juta. Ada kelebihan perhitungan uang pesangon di sini. Kenapa? Karena 4 jutanya dari iuran
pekerja di dana pensiun diserahkan juga. Ini ya poinnya. Lalu di penjelasan juga ada yang lebih menarik lagi, apabila tadi iuran pengusahanya misalkan bukan 60%-nya misalkan 50 juta, itu diserahkan seluruhnya. Lihat di sini, jika jumlah iuran yang dibayar pengusaha lebih besar pada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah pekerja, selisihnya dibayarkan kepada pekerja. Selisih lebihnya. Kalau tadi selisih kurang karena bayar 15 juta, iuran pengusaha di dana pensiun cuma 6 juta, ya tinggal 9 juta dibayarkan. Kalau ini lebih misalnya, lebihnya sudah bayarkan 15 juta, ada 10 juta, diserahkan lagi kepada pekerja. Jadi artinya di program dana pensiun ini ada yang diberikan sekaligus dengan lebih besar. Bagaimana nanti kaitannya dengan program manfaat pensiun itu? Apakah masih ada manfaat pensiunnya yang harus dicicil misalnya per bulan kepada nanti kalau ada pekerjanya, kalau dia seorang karyawan meninggal ada program pensiun janda dan segala macam, apakah bisa terlaksana seperti itu? Baik, kita akan lanjut ke slide lain. Nah, kurang lebih infografisnya ini tadi ada manfaat pensiun di dalam program dana pensiun itu. Kalau manfaat pasti dengan pakai rumus, ada masa kerja kali penghasilan dasar pensiun PHDP, lalu ada faktor penghargaan. Biasanya faktor penghargaan diberikan ada dalam konteks prosentase, ada perhitungan present value. Ini biasanya aktuaris yang akan berperan di sana terkait. Kalau programnya iuran pasti itu langsung diketahui akumulasi plus pengembangannya. Iuran pekerja dan pengusaha disatukan lalu dikembangkan oleh dana pensiun, lalu diberikan rate tertentu sehingga menghasilkan sebuah pengembangan, hasil pengembangan seperti di jaminan hari tua. Tadi di sini iuran pengusaha karena dia ngiurnya 60%, jadi 6 juta, iuran pekerjanya 40 jadi 4 juta, selisih kurang pengusaha 9 juta dari 15 juta uang pesangon pensiun. Yang tadi perkalian 1,75 lalu kali uang pesangon sesuai dengan matrik. Jadi iuran pengusaha dapat diperhitungkan karena ini problemnya ada. Iuran pengusaha dapat diperhitungkan ngutak-atik di manfaat pensiun. Akhirnya diambillah segini, pekerja mendapatkan 19 juta rupiah. Oke. Nah, tadi kita lihat kondisi memasuki usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang 13. Nah, ini ada tadi supaya merefresh lagi supaya lebih memahami secara infografis di sini. Ini sesuai dengan PP 35. Tadi sesuai PP 35 peraturan pemerintah tahun 2021 itu pekerja berhak atas ya. Jadi pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun. Dengan terjadinya PHK, pekerja berhak atas uang pesangon, tabel masa kerja ini yang dimaksud tadi. Tabel masa kerja kurang dari setahun dapat 1 bulan, 1 tahun atau sama dengan tapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah, totalnya tadi maksimumnya di 9 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan. Inilah yang dikalikan 1,75 tadi ketentuan PP. Yang dulu 2 kali 1,75. Jadi kalau 9 kali 1,75 sehingga akan muncul 25,75 plus uang penghargaan masa kerja. Inilah uang penghargaan masa kerja. Masa kerja lebih dari 24 tahun atau sama dengan 24 tahun dapat 10 bulan upah dikalikan 1 nih. Ya, jadi kondisi di memasuki usia pensiun sesuai dengan PP 35 adalah berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa, uang pengadaan hak yang di dalam itu kalau ada program dana pensiun, iuran pengusaha bisa diperhitungkan untuk membayar imbalan kerja ini, yaitu memasuki pensiun dapat diperhitungkan ya untuk membayar uang pesangon, iuran pengusahanya. Nah, uang penggantian hak yang dulu ada 15% karena sudah dihapus, sudah nggak ada. Yang paling ada diperhitungkan kalau cuti yang belum diambil atau dan belum gugur, biaya ongkos segala macam. Jadi perbedaan yang menyolok adalah terkait di Undang-Undang 13
dengan di Undang-Undang Cipta Kerja mulai Peraturan Pemerintah Nomor 35, kalau ada program pensiun dulu iurannya full dibayar pengusaha, si pekerja tidak berhak mendapat uang pesangon. Kalau ada program dana pensiun yang iurannya dibayar pengusaha dan pekerja sama, iuran pengusahanya bisa diperhitungkan, gitu ya, diambil. Ini pun ada sama modelnya. Kalau pengusaha tidak memiliki program pensiun, ya harus wajib membayar uang pesangon. Yang dulu perkaliannya untuk uang pesangon ada 2 kali, sekarang jadi 1,75. Jadi dulu maksimal tuh 32,2 kali gaji. Kalau sekarang hanya 25,75 karena 50% yang nggak ada. Jadi inilah ya, jadi yang bagian dari pemahaman terkait dengan uang pesangon pensiun. Kurang lebih itu. Kita lihat. Saudara-saudara sekalian, para pemerhati ketenagakerjaan, jadi ini ada satu versus gitu ya, pengaturan uang pesangon pensiun dengan program dana pensiun di satu sisi. Pengaturan uang pesangon pensiun itu aturannya melalui Undang-Undang 13 di pasal 167 yang sudah dihapus, lalu dimunculkan lagi dengan beberapa perubahan di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disebut Omnibus Law itu. Peraturan pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, jadi sangat fresh sekali, baru dilahirkan 2 Februari ya, bulan Maret. Nah, ini jadi banyak masih orang meraba-raba, melihat dan segala macam atas pemutusan hubungan kerja. Lalu kemudian turunan aturan dan ketentuan uang pesangon pensiun itu diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah atau PKB. Kemudian di satu sisi, karena tadi ada satu kata yang ini di pasal 58 ayat 1, dapat ya itu ya. Ini iuran dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan. Nah, dia ngutang-atik di aturan dan ketentuan program dana pensiun. Uang pesangon di satu sisi diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, lalu bayaran uang pesangon itu ngambil di dana pensiun. Sementara di peraturan dana pensiun diatur secara khusus, secara lex spesialis di dalam Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Lalu turunan yang paling posterior, yang paling baru ada di POJK, karena POJK sebagai pemantau ya, monitoring di dana pensiun. Itu POJK nomor 5 tahun 2017 tentang iuran, manfaat pensiun dan manfaat lain yang diselenggarakan dana pensiun. Lalu yang lainnya turunan ke bawahnya lagi di dalam peraturan dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yaitu yang program manfaat pasti atau iuran pasti. Jadi turunannya aturan tentang dana pengelolaan dana pensiun diatur lex spesialis melalui Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun, juklaknya di POJK yang terbaru 2017 nomor 5, lalu turunan lagi di dalam peraturan dana pensiun karyawan. Sementara aturan ketentuan pesangon pensiun diatur melalui Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, dengan Undang 13, di situ ada perubahan, ada penambahan dan segala macam ya. Lalu yang juklaknya lagi di PP 35 atau Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang baru diundangkan di 2 Februari 2021. Kemudian di PP PKB. Nah ini saudara-saudara sekalian, ini bagian dari yang menurut saya sebagai potensial problem, karena ini aturannya uang pesangon, lalu dia ngutang-atik di uang dana pensiun. Itu satu sisi yang tadi apakah betul nggak jadi perkara sebagai lex spesialisnya diatur oleh undang-undang di luar pengaturan dana pensiun. Karena ini tadi di dalam kita baca lagi pasal 58 ayat 1 di Peraturan Pemerintah Nomor 35 itu, pengusaha yang mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang dana pensiun. Peraturan atau perundang di bidang dana pensiun ya ini tadi di Undang-Undang 11 tahun 92, POJK dan peraturan dana pensiun.
Disebutkan iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon tadi. Itu potensial problem. Seperti apa nanti ya? Karena tadi saya lupa sampaikan, video secara advokasi ini saya akan bagi dua ya. Di bagian pertama kita lihat dulu rangkaian terkait dengan uang pesangon pensiun dan dana pensiun. Lalu kemudian nanti di bagian kedua akan lebih spesifik kepada lex spesialisnya dan seperti apakah manfaat pensiun bisa digunakan untuk pembayaran pesangon. Lalu kita akan kupas juga terkait dengan usia pensiun itu seperti apa penentuannya, apakah hanya sebatas diatur di dalam peraturan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau PKB. Baik, para pemerhati ketenagakerjaan, itu tadi bagian pertama dari rangkaian permasalahan terkait dengan uang pesangon pensiun. Jadi sekali lagi saya resume bahwa uang pesangon di Undang-Undang Cipta Kerja melalui turunan PP Tiling ya, wajib dibayarkan oleh pengusaha karena yang memasuki usia pensiun tidak lagi melihat apakah punya program atau tidak, tetap bisa atau harus diberikan uang pesangon pensiun ini karena aturan peraturan pemerintah tadi pasal 56. Namun demikian perhitungannya bisa diambil dari program dana pensiun, manfaat pensiun. Bisa atau tidak kita lihat di bagian kedua nanti terkait dengan bisa tidaknya manfaat pensiun untuk membayar uang pesangon. Lalu bagaimana usia pensiun? Karena khawatir memasuki usia pensiun, apakah kalau lewat dapat nggak uang pesangon itu? Kurang lebih itu hal-hal yang kira-kira tidak pas. Itu adalah kesalahan saya, tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pemahaman minimal buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.